wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Nufasania dengan NPM 21030101009 dari program studi bimbingan konseling Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menampilkan video praktikum konseling individu dengan pendekatan RIBT dan teknik disput kognitif untuk permasalahan kurangnya percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Adapun tahapan dari teknik disput kognitif yaitu yang pertama, proses di mana konseli diperlihatkan dan disadarkan bahwa mereka tidak logis dan irasional. Kemudian yang kedua, menjelaskan bahwa pada tahap ini konseli dibantu untuk yakin bahwa pemikiran dan perasaan negatif tersebut dapat ditantang dan diubah. Kemudian tahap yang terakhir yaitu membantu konseli untuk mengembangkan pikiran irasional sehingga konseli tidak terjebak pada masalah yang disebabkan oleh pemikiran irasional tersebut. Waalaikumsalam. Mbak Dea. Silakan duduk, Mbak. Mau di mana? Sini aja. Oke. Sini amannya Mbak Dea duduknya. Oke. Ini Mbak Dea dari mana nih? Dari rumah. Dari rumah. Sendiri atau? Sendiri. Sendiri. Kalau boleh tahu rumahnya Mbak Dea mana tuh? Kalianggrek. Oh, Kalianggrek. Itu yang ada wisata itu nggak sih? Yang rumah susun-susun apa? Nepal. Oh, Nepal, iya Nepal. Sama ini saya dulu pernah ke itu Sukomakmur itu kan? Oh iya. Oh, kalau sama rumahnya Mbak Dea jauh atau dekat? 15 menitan. 15 menit. Oh, ini Mbak Dea udah sarapan belum nih? Udah. Sebelumnya Mbak Dea pernah mengikuti kegiatan konseling? Udah sekali. Udah. Konseling individu juga? Iya. Oke. Jadi saya hanya perlu menjelaskan sedikit ya, karena Mbak Dea kan udah pernah mengikuti, jadi tahu tuh tahapannya seperti apa. Jadi nanti pada saat kegiatan konseling, Mbak Dea bebas menceritakan atau menyampaikan apa yang sedang menjadi permasalahan Mbak Dea, apa yang sedang mengganggu Mbak Dea akhir-akhir ini. Mbak Dea sampaikan saja kepada saya, insya Allah saya menjaga rahasia Mbak Dea, karena apapun yang Mbak Dea ceritakan, saya tidak akan membeberkan kepada siapapun tanpa seizin Mbak Dea. Bisa dipahami ya Mbak? Habis ini Mbak Dea ada kegiatan? Iya, ada sih. Oh, apa itu Mbak Dea? Kegiatan di kampus juga. Oh, di kampus. Oke, berhubung Mbak Dea ada kegiatan di kampus, kita sepakati waktu dulu nih, kira-kira mau berapa menit? Mungkin 15 menit. 15? Cukup? Cukup ya? Cukup. Oke. Mbak Dea udah siap untuk ke proses selanjutnya? Dinyamanin duduknya? Atau AC-nya kedinginan atau panas ini? Enggak sih. Udah. Oke. Nah sekarang Mbak Dea bisa mulai untuk menceritakan atau menyampaikan apa yang menjadi permasalahan Mbak Dea atau yang menjadi yang akhir-akhir ini sedang mengganggu Mbak Dea gitu. Jadi permasalahan diri saya itu kurang percaya dirinya itu ketika berpendapatnya itu di kelas seperti itu. Misal ada dosen itu suruh menyanggah atau memberikan pendapat tentang materi, nah itu saya itu masih sering takut atau kurang percaya diri gitu. Oke, jadi Mbak Dea kurang percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya. Ya. Itu di dalam kelas ya. Iya. Kalau boleh tahu saat mata kuliah tertentu atau semua mata kuliah? Semua sih. Semua. Ya. Oke. Mbak Dea ini kalau boleh tahu semester berapa? Semester 4. Semester 4. Jurusannya? Jurusan BK. BK, bidang konseling ya? Iya. Oke. Mengapa Mbak Dea merasa bahwa saya nggak percaya diri untuk mengungkapkan pendapat saya di kelas? Kurang percaya diri itu karena mungkin takut salah, atau mungkin pemikiran saya itu juga masih ada yang lebih bisa dari saya gitu. Jadi saya lebih takut untuk mengungkapkan pendapat itu. Oke, jadi Mbak Dea berpikir bahwa masih ada yang lebih bisa dari saya. Dengan nilai-nilai akademis Mbak Dea bagaimana? Kalau nilainya itu lumayan ya, ya. Cuma mungkin keaktifannya aja yang di kelas itu yang kurang. Oke, sebenarnya Mbak Dea ya bisa gitu ya, tapi cuma takut untuk mengungkapkan pendapatnya sama rasa tidak percaya diri itu. Terus misal nih
dari Mbak Dia sendiri atau pernah ada kejadian nih suatu saat kan Mbak Dia misal mau mengungkapkan pendapatnya, tapi Mbak Dia itu kayak dibilang saya nggak mau menerima pendapatnya Mbak Dia karena salah atau karena kurang ini kurang itu, pernah? Belum, cuma itu dari pikiran saya yang takut sama kurang pendapatnya. Okay. Takutnya Mbak Dia itu karena apa? Takutnya tuh ya itu kayak misal pemikiran saya tuh sering punya pendapat di diri saya tuh, cuma pemikiran saya itu yang kayak masih ada yang lebih bisa dari kamu, jadi nggak usah berpendapat dulu gitu ya. Takut terus takut salah, takut ada yang lebih bisa. Menurut Mbak Dia, kalau misal Mbak Dia mendem terus gitu loh, kayak pendapatnya Mbak Dia di mendem terus, Mbak Dia nggak mengutarakannya, itu ada dampaknya nggak sih? Ada ya, jadi kan saya juga kuliahnya di BK gitu kan, nanti kedepannya juga saya harus bisa kan untuk berpendapat dan lain-lain. Nah itu dampaknya tuh kayak saya jadi susah atau kesulitan sendiri ya kalau misal lagi di situasi dimana saya itu harus berpendapat atau apa, itu pasti saya merasa takut dan lain-lain. Jadi Mbak Dia memahami ya dampaknya kalau Mbak Dia tuh kayak terus-terusan kayak gini terus gitu. Mbak Dia pernah nggak mengungkapkan pendapatnya di luar dari kelas itu? Enggak sih, mungkin kayak misal kelompok. Gitu, itu iya paling cuma itu. Berarti misal kayak kelompok tugas gitu ya Mbak Dia, itu Mbak Dia bisa ya mengungkapkan pendapatnya, kayak lingkup yang lebih kecil gitu. Kalau di kelas belum bisa? Belum sama sekali. Itu misal yang tadi katakan Mbak Dia kan belum bisa yang dikatakan Mbak Dia tadi bahwa nggak ada nih atau belum ada, ya nggak ada yang mengatakan bahwa Mbak Dia itu pendapatnya salah, mengatakan bahwa Mbak Dia kurang ini, itu nggak ada. Tapi kenapa Mbak Dia berpikiran bahwa saya itu nggak bisa, saya takut berpendapat? Apa ya, mindset juga kali ya, kayak takut gitu kan. Terus sebelum berpendapat tuh dirinya tuh udah takut dulu, udah pokoknya susah dia mengeluarkan pendapatnya itu susah. Mbak Dia itu takut mengungkapkan pendapatnya karena takut salah ya. Takut salah. Menurut Mbak Dia sebagai mahasiswa ya, takut salah itu tuh benar atau enggak sih? Maksudnya kan dalam mahasiswa itu kan kita proses belajar, nggak ada yang salah dan benar. Nah, itu menurut Mbak Dia bagaimana? Sebenarnya salah ya kalau merasakan diri itu tuh takut salah itu nggak boleh kan, karena itu kan kalau misal terus-terusan berpikiran bahwa takut salah itu kan pasti nggak akan maju gitu kan, nggak akan bisa depannya. Jadi Mbak Dia menyadari ya bahwa kalau kita terus-terusan berpikir saya mau pendapat tapi saya takut salah, kan nggak akan buat Mbak Dia berkembang gitu ya. Mbak Dia ada keinginan dan harapan nggak untuk mengubah pemikiran saya nih gitu? Ada. Sebelumnya Mbak Dia pernah mencoba untuk kayak berpikir lebih positif gitu loh, kayak mau misal saya mau mengungkapkan pendapat saya, terus kayak nggak apa-apa saya ungkapin aja, kan ini pendapat saya, toh orang lain juga nggak akan menyalahkan saya gitu. Belum sih, tapi kalau misal di yang kelompok kecil itu tadi ya berpikiran sudah apa gitu. Cuman bedanya yang lebih Jadi berdasarkan apa yang disampaikan Mbak Dia tadi, itu termasuk dalam pemikiran irasional atau pemikiran salah. Kan di dalam Mbak Dia sendiri kan udah ada kemampuan nih, nilai akademik juga Mbak Dia juga bagus, terus kan Mbak Dia juga kuliah di jurusan BK. Sebenarnya kan ada kemampuan kemauan Mbak Dia untuk mengungkapkan pendapatnya, tapi masih distract oleh pikiran Mbak Dia yang pikiran-pikiran yang takut salah tadi gitu. Kayak gimana sekarang? Nanti setelah proses konseling ini Mbak Dia bisa, kan Mbak Dia tadi mengatakan bahwa di kelompok kecil tadi Mbak Dia bisa mengungkapkan pendapatnya ya. Dan nanti coba Mbak Dia tanya ke teman-teman Mbak Dia yang kecil itu tadi, gimana sih kalau aku mengungkapkan pendapatnya, apa yang salah atau
apa yang ini biar mereka juga mengungkapkan saling mengungkapkan pendapatnya gitu loh. Jadi Mbak Dia itu tahu dari sudut pandang teman-teman Mbak Dia. Kalau sudah nanti Mbak Dia beralih ke kelas Mbak Dia. Coba ketika ada dosen yang kan ada ya dosen yang mau siapa nih yang mau menjawab, coba Mbak Dia mencoba menjawab. Nah untuk mempersiapkan itu biar Mbak Dia nggak takut salah, bisa Mbak Dia dengan mencari dulu kayak belajar gitu tentang mata kuliah tersebut. Nah itu yang bisa membuat Mbak Dia nanti lebih percaya diri. Kan kita bebas berpendapat ya, dan itu pendapat itu benar atau salah kan wajar karena kita seorang mahasiswa sedang belajar. Itu ya Mbak Dia ya. Nanti setelah konser ini bisa dicoba ya. Nanti untuk kelanjutannya bisa kita langsung lagi. Nah, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Sudah ya. Jadi kan dari proses konser tadi Mbak Dia udah tahu ya apa yang jadi permasalahan Mbak Dia. Sulit tidak percaya diri karena sulit mengungkapkan pendapatnya karena takut salah dan minder sama teman-temannya gitu ya. Dan Mbak Dia juga udah tahu dampaknya nih. Karena takut salah itu berdampak pada apa nih sama Mbak Dia yang sekarang menjadi mahasiswa BK semester 4 kan ke depannya seperti apa. Terus juga tadi sudah ada kemauan dari Mbak Dia untuk mengubah pemikiran-pemikiran tersebut. Nah salah satunya dari tadi Mbak Dia udah berhasil nih mengungkapkan pendapatnya di lingkup yang lebih kecil. Jadi nanti Mbak Dia mencoba lagi ke lingkup yang lebih besar kayak teman sekelas. Oke, gitu ya Mbak Dia. Dari proses konseling awal sampai akhir ini apa yang Mbak Dia rasakan? Yang dirasakan jadi lebih kayak punya penguatan di diri sendiri untuk mencoba berpendapat, ya. Coba untuk memberanikan diri untuk berpendapat seperti itu. Oke, baik. Karena kan ini sudah selesai konselingnya. Ada lagi? Sudah ya? Sudah. Oke, kita akhiri berarti ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya Mbak Dia sudah menyempatkan waktunya, sudah mau menyampaikan permasalahannya dengan saya. Dan nanti untuk kelanjutan proses konseling ini minggu depan atau besok bisa kabari saya kalau mau konseling lagi untuk kita melihat bagaimana perkembangan Mbak Dia. Gitu ya Mbak Dia ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih ya Mbak Dia ya. Terima kasih juga. Jadi sekarang kalau mau pulang atau mau ke kampus, tadi kan ada tugas ya. Oke, silakan Mbak Dia. Terima kasih. Ya.